Kita punya impian, kita punya harapan, kita punya keinginan. Dan itu pada kehidupan berikutnya. Dan itulah yang menjadikan seseorang akan mampu mengkoreksi apa dalam kehidupannya, apa yang harus dia tuntaskan, amanah apa yang harus dia selesaikan. Karena itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang selalu mampu menghadirkan makna surga pada apa yang dia lakukan, pada kewajiban, komitmen, dan konsekuensi hidupnya ketika menjadi hambanya Allah. Sekali lagi ya Ibu, kunci keberhasilan kita dalam kehidupan menghambakan diri kepada Allah, salah satunya adalah mampunya kita menghadirkan negeri impian pada hati kita. Dan itulah yang sebenarnya sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Kita melihat tayangan ini, kita melihat artis ini dengan rumahnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan outfitnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan pestanya semacam ini, bayang surga kita hilang. Lalu akhirnya tergantikan dengan apa yang kita jumpai. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, jangan banyak memandang. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan tentunya di dalam kita bersyukur, syukur itu kayak benih yang apabila ditaruh di dalam tanah akan menimbulkan banyak kebaikan. Sebagaimana benih ketika ditaruh di dalam tanah, maka akan menumbuhkan pohon-pohon yang rindang, lagi manis buahnya. Dan sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara buah manisnya, Allah akan memberikan kecukupan kepada apa yang kita butuhkan, dan Allah sederhanakan kita di dalam keinginan. Orang yang bahagia tidak selalu identik dengan kekayaan. Orang yang bahagia tidak selalu identik dengan kelapangan finansial. Tapi orang yang bahagia itu identik. Allah sederhanakan keinginannya supaya dia mudah bahagia, tetapi Allah cukupkan kebutuhan yang dia butuhkan pada kehidupan mereka. Orang yang beriman, mungkin dia kaya, mungkin dia miskin, tetapi mereka sederhana di dalam keinginan. Semakin sederhana keinginan, semakin mudah kita bahagia. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sejarak pada apa yang kita inginkan yang belum kita peroleh. Makanya orang yang beriman itu selalu sederhana ketika memandang dunia. Dunia ini selalu cukup bagi mereka yang berkebutuhan dan sederhana di dalam keinginan. Tetapi dunia ini tidak pernah cukup untuk mereka yang tidak pernah puas di dalam keinginan. Makanya yang kita misalkan bertanya, apa tanda kesyukuran saya diterima sama Allah? Dijawab oleh para ulama salaf. Kalau syukurmu diterima oleh Allah, kalau syukurmu membuka pintu langit, kalau syukurmu diterima oleh malaikat atau dicatat oleh malaikat raqib, dan diterima oleh Allah di sisi Allah, Allah akan sederhanakan di dalam hidupmu. Di dalam kamu makan, di dalam kamu tidur, di dalam kamu bertempat tinggal, kamu tidak memiliki keinginan macam-macam, supaya kamu mudah bahagia ketika kita disederhanakan keinginannya. Berulang-ulang sering saya menyampaikan, kenapa anak kecil mudah bahagia? Karena didasarkan pada keinginan mereka yang sederhana. Anak kecil itu butuhnya jajan. Anak kecil itu butuhnya dekat dengan ibunya. Anak kecil itu butuhnya main kuda-kudaan dengan bapaknya atau abinya. Sesederhana itu keinginan, sesederhana itulah mereka mudah bahagia. Makanya kalau ibu-ibu pengen meraba, mendiagnosa apakah syukur saya diterima oleh Allah ataukah tidak, simple. Tidak perlu kita memvonis orang. Tapi kita memvonis diri kita, apakah saya semakin tambah hidup, semakin banyak keinginan ataukah tidak. Kalau Allah sudah mulai sederhanakan keinginan pada kehidupan kita, berarti syukurmu diterima. Dan Allah sedang arahkan kamu menuju kepada kebahagiaan, kelapangan hidupmu dengan kesederhanaan keinginan yang kamu miliki, supaya ketika kita meninggal dunia mendapatkan puncak dari apa yang kita inginkan, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Bedanya orang yang beriman dengan produk-produk kapitalisme dan materialisme itu apa? Banyak varian perbedaannya. Tapi salah satu varian perbedaan antara produk kapitalisme dan produk orang yang beriman, orang beriman itu sederhana di dalam keinginan. Tetapi produk kapitalisme itu tidak pernah sederhana di dalam keinginan. Selalu berinovasi di dalam keinginan. Selalu berinovasi di dalam kemauan. Sehingga akhirnya dunia ini kalaupun dikumpulkan, diperes kayak kelapa, bagi orang kapitalisme pun tidak akan pernah cukup. Karena dunia dan apapun yang ada di dalamnya, kalaupun diberikan kepada orang dengan kemauan, dengan keinginan yang tidak pernah putus, maka tidak akan pernah cukup. Nah, inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita kalau melihat Mekah dan Madinah berbeda kalau kita melihat Italia ataupun negara Eropa. Kalau kita melihat Eropa, semua yang ditinggalkan para raja masih bisa dilihat, masih bisa dinikmati, masih bisa dijadikan objek dari foto yang kita bawa ke rumah. Tapi beda kalau kita ke Mekah dan Madinah. Kalau kita ke Mekah dan Madinah tidak menjumpai istananya Abdurrahman bin Auf,
Padahal beliau layak memiliki istana yang besar. Tidak menjumpai istananya Utsman bin Affan dan tidak menjumpai istananya Umar bin Khattab. Karena disitulah para ulama berkata, karena mereka sederhana di dalam keinginan. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena bersyukur itu menyederhanakan keinginan dan memudahkan kita untuk bahagia. Semoga Allah memberikan kepada kita fase umur yang sudah kita lewati, uban yang sudah mulai tumbuh, keriput yang sudah mulai nampak di kulit kita, semakin sederhana di dalam keinginan. Ada yang kaya, sederhana di dalam keinginan. Ada yang miskin, tetapi tidak pernah puas dengan keinginan. Sederhana dalam keinginan itu tidak selalu identik dengan orang miskin. Bisa jadi orang kaya ketika dia bersyukur, disederhanakan keinginan dia di dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi keinginan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kita bersyukur, Allah sederhanakan cara kita memandang kehidupan dan apa yang terjadi di atasnya, supaya kalau sederhana keinginan kita, beban kita di dalam kehidupan menjadi ringan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Amin. Insyaallah. Kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang satu perkara besar, yaitu tentang masalah surga. Kita tentunya memiliki benang merah, Ibu. Walaupun kita berbeda backgroundnya, berbeda jenis kelaminnya, berbeda status sosialnya, tetapi kita memiliki benang merah yang menyamakan. Bahwasanya kita selalu meminta surga kepada Allah seharinya 17 kali tanpa kita sadari. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sebenarnya kalau kita bedah tafsir ataupun takwil pada ayat itu, sebenarnya kita meminta jalan para nabi dan para rasul, jalan yang menghantarkan seorang manusia menuju kepada surga. Tentunya kita paham bahwasanya saking pentingnya masalah surga, kita secara tidak langsung ataupun tidak sadar mengulang-ulang permintaan kita tentang surga 17 kali di dalam satu hari. Dan kita juga menjumpai di dalam Al-Quran, Allah ulang kata surga lebih dari 100 kali. Baik dalam bentuk plural ataupun dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk mufrad. Dan tidaklah disebut berulang-ulang kata surga di dalam Al-Quran kita baca semenjak kita membaca Al-Baqarah sampai surat An-Nas dengan menyebutkan dan penyebutan kata surga berulang-ulang. Karena di dalamnya ada banyak kebaikan yang sebenarnya kita peroleh ketika kita memaknai surga itu dengan benar. Makanya sering saya menyampaikan, mengingat surga itu memberi kekuatan. Tapi mengingat dunia itu memberi kelemahan dan kerapuhan. Semakin kita menzoom in kan surga pada perjalanan kita beribadah kepada Allah, semakin kita akan kuat menapak pada setiap problematika yang kita jumpai dan setiap amanah yang kita dapatkan menjadi lebih gampang untuk kita selesaikan kalau kita mengingat surga. Ibu, coba tanya, Ibu dialog sama orang-orang solih dan orang solihah. Dalam segala pencapaian luar biasa yang mereka lakukan, selalu ada kata surga yang mereka inginkan. Dan selalu ada kata surga yang mereka ingin dapatkan dalam kehidupan kelak pada babak yang kedua, dalam kehidupan di akhirat. Karena memang kata surga itu memberikan kekuatan. Makanya kita jumpai Allah, kalau memberikan hiburan kepada orang yang beriman, Allah tidak memberikan kepada kita bebas finansial di masa tua. Allah kalau memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, Allah tidak menjamin kesehatan kita di masa tua. Allah kalau ingin memberikan kepada kita janji kepada orang beriman, Allah tidak menjanjikan bahwasanya kita sepi dari masalah. Allah tidak pernah mengatakan itu. Kita tidak pernah sepi dari masalah, tidak ada yang menjamin kita bebas dari penyakit, dan juga tidak ada yang menjamin Allah itu memberikan kebebasan finansial untuk setiap pribadi. Tapi kalau Allah ingin memberikan kegembiraan kepada orang beriman, maka yang Allah berikan kepada orang beriman itu adalah Allah hidupkan hatinya, Allah hidupkan pemancar jiwanya, supaya dia selalu mampu menangkap frekuensi tentang surga. Ketika hatinya dengan pemancar keimanan yang dia miliki menangkap tentang surga, disitulah hadir kekuatan dia untuk menyelesaikan satu persatu amanah yang Allah bebankan kepadanya kalau dia mengingat surga. Dan itulah yang berbeda dengan kalangan kapitalis dan materialisme ketika memandang kehidupan. Mari kita jumpai kisah salaf dan kita jumpai kisah-kisah khalaf atau kisah hari ini untuk menggambarkan betapa pentingnya kita untuk menghadirkan surga. Ketika kita tahu bahwasanya ini merupakan hiburan terindah dan terdahsyat pada kehidupan orang yang beriman. Kita tentunya paham Ibunda Asiyah binti Muzahim. Beliau memiliki sebuah komitmen yang sangat berat dalam keimanan. Ketika dia beriman kepada apa yang dibawa oleh putra sambungnya, yaitu adalah Musa atau putra angkatnya, tentunya beliau menghadapi Fir'aun.
Orang yang berani dan lancang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Asiyah binti Muzahim? Ketika dia mampu untuk menghadapi Firaun yang luar biasa, bahkan sekelas Musa pun diturunkan, dan bukan hanya Musa pun ditemani partner yang bernama Harun untuk menghadapi Firaun. Dua orang laki-laki besar. Menghadapi Firaun itu dua nabi. Ibu bisa bayangkan, ngadapin para orang-orang lainnya cukup satu nabi. Tapi menghadapi Firaun itu dua nabi sekaligus Allah turunkan, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kita bisa membayangkan betapa beratnya yang harus dipikul oleh Ibunda Asiyah binti Muzahim. Dia menggigit kebenaran dengan gigi gerahamnya, hidup di bawah istana emas yang dia dapatkan, tetapi dia tidak berada jiwanya pada tempat itu, tetapi jiwanya terbang bersama dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa yang menjadikan kuat? Yang menjadi kuat itu ketika Ibunda Asiyah binti Muzahim di dalam doanya diabadikan oleh Allah. Ibu harus paham ya, kalau ada manusia kok doanya diabadikan oleh Allah di dalam Quran, berarti itu doa luar biasa, redaksinya menurut Allah. Karena orang itu miliaran yang pernah hidup di atas muka bumi ini, dan tidak setiap orang miliaran itu ketika berdoa diabadikan oleh Allah. Doanya diabadikan oleh Allah ketika Ibunda Maryam berfirman, ketika Ibunda Maryam berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Yang diminta oleh Ibunda Maryam itu tentang surga. Imam Ibnu Katsir berkata, ketika mengomentari apa yang diminta oleh Ibunda Asiyah binti Muzahim, berarti kekuatan dan booster yang tidak ada habisnya ketika Asiyah binti Muzahim menghadapi Fir'aun itu adalah ingatan dia tentang surga itu begitu kuat. Zoom in-nya dia tentang surga menjadikan dia mampu melewati satu persatu badai dan gelombang yang dia jumpai ketika berhadapan dengan Fir'aun. Dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Beliau termasuk salah satu wanita yang mendapatkan surga, yang dinobatkan dengan lisan Rasulullah. Salah satu wanita surga itu adalah Asiyah binti Muzahim. Dan yang unik, kekuatannya adalah surga. Terulang kembali Ibu kepada wanita yang luar biasa, Ibunda Khadijah. Berulang-ulang saya sering menyampaikan, Ibunda Khadijah itu wanita yang tidak pernah mampu dihapuskan namanya dari hati Rasulullah. Yang lebih cantik dari Ibunda Khadijah banyak. Ibu jangan kira istrinya Rasulullah itu tua-tua, terus dalam kondisi yang menurut kita biasa, enggak. Istrinya Rasulullah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Zainab, istri yang cantik. Ibunda Aisyah, jangan ditanya. Ummu Salamah yang paling tua itu pun jangan dikira beliau tidak cantik. Bahkan Ibunda Aisyah saja pernah berkata, tidak ada wanita yang membuatku cemburu ketika Rasulullah akan menikah kecuali Ibunda Ummu Salamah. Karena rona kecantikannya masih terlihat jelas walaupun dia sudah berusia lebih tua daripada istri yang lain. Tapi uniknya, walaupun kecantikan para istri Rasulullah itu tidak perlu diragukan, kata para ahlul ilmi, dan itu adalah ibu kita semuanya yang kita wajib untuk menjaga kehormatan para ibu kita. Tapi kita ingat, Ibunda Khadijah itu tidak bisa tergantikan. Disitulah kita paham, kecocokan hati tidak bisa digantikan dengan kecocokan fisik. Yang menarik adalah ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendapati Rasulullah menikahi Nabi seorang laki-laki yang pada saat itu memang tidak memiliki apapun. Padahal kulturnya masyarakat Quraisy itu, Ibu, kalau nikah mereka itu selalu memiliki standar tinggi. Ya, bukan hanya wanita Jawa, bukan wanita Padang, bukan wanita Sumatera. Wanita Quraisy itu punya standar tinggi di dalam menikah. Dan ketika jatuh pilihan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah itu tentunya berbeda dengan apa yang viral dan trending para wanita pada saat itu. Nikahlah beliau dengan Rasulullah, habis-habisan hartanya. Dan kita menjumpai bagaimana Ibunda Khadijah betul-betul menjadi partner yang luar biasa mendampingi Rasulullah SAW. Yang menarik bukan kisah Ibunda Khadijah, bagaimana beliau menjadi pemenang hatinya Nabi. Kapan-kapan kita bahas kalau kita punya kesempatan. Keistimewaan Khadijah pada goresan hati Rasulullah SAW. Maka yang menarik adalah ketika Allah menurunkan malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah. Karena tidak ada yang bisa melihat malaikat Jibril kecuali adalah Rasulullah SAW. Maka pada saat itu, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril memberikan sebuah pernyataan kepada Rasulullah Muhammad. Berikan salam kepada Khadijah karena sesungguhnya Allah dan malaikat Jibril membacakan salam untuk Ibunda Khadijah. Ibu bisa bayangkan ya, yang memberikan salam adalah Allah dan malaikat Jibril. Kalau ibu-ibu ada yang diberikan salam semacam ini, Masya Allah, libur kajian 3 tahun, ya kan?
diberikan salam oleh Allah dan malaikat Jibril. Yang menarik setelah kata-kata itu, dalam kata-kata itu setelah itu ada sebuah pernyataan. Innallaha basyaraki bibaitin fil jannah. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada dirimu wahai Khadijah dengan sebuah rumah di surga. Rumah di surga disifati dengan dua kata sifat yang diterangkan oleh malaikat. Yang pertama, di dalam rumah itu tidak ada kelelahan dan keletihan, dan di dalam rumah itu tidak ada sahab, tidak ada keramaian dan keributan. Mari kita bedah. Para ulama mengatakan, kenapa sifat rumahnya Ibunda Khadijah diberikan kata sifat dengan dua sifat itu? Karena orang yang paling lelah di dalam menemani Rasulullah dari kalangan wanita itu adalah Ibunda Khadijah. Kalau ibu bertanya, siapa wanita paling lelah yang pernah membersamai dalam perjalanan dakwah? Itu Ibunda Khadijah. Bahkan hari ini kita bisa mencium bau wanginya Islam itu karena apa yang dikorbankan oleh Ibunda Khadijah. Makanya rumah yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibunda Khadijah itu adalah sebuah rumah yang tidak ada kelelahan. Jadi tidak lelah lagi. Kata sifat yang pertama tidak cukup. Kata sifat yang kedua, tidak ada keramaian. Kenapa tidak ada keramaian? Karena sesungguhnya rumahnya Aisyah itu ramai dengan kedatangan para sahabat yang silih berganti datang untuk mempelajari tentang iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ibu kan paling tahu, rumah itu adalah tempat paling privasinya ibu-ibu. Ibu-ibu tentunya tidak nyaman kalau banyak orang di dalam rumahnya. Tapi Ibunda Khadijah meletakkan perasaannya di satu lereng, lalu dia korbankan perasaan itu untuk diberikan kepada Nabi. Dia biarkan pintunya selalu terbuka, ramai dengan kedatangan para sahabat yang memetik keimanan dari Rasulullah SAW, dan itu dibayar kontan oleh Allah. Dan Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril, engkau diberikan sebuah kabar gembira dengan rumah di surga, dengan dua sifat. Rumahmu di surga tidak ada lagi keletihan, rumahmu di surga tidak ada lagi keramaian. Dan itu memberikan spirit kekuatan untuk Ibunda Khadijah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Mengingat surga itu kekuatan, Ibu. Karena kalau kita di dalam kehidupan ini menapak pada jalan ketaatan, kalau kita tidak mengingat surga, tentunya semua perkara tidak akan bisa kita selesaikan. Perdagangan kita dengan Allah. Makanya betul kalau sebagian para ulama itu mengatakan, sesungguhnya hidup itu kayak perdagangan. Kita menjadi penjualnya, Allah menjadi pembelinya. Barang dagangan kita, yaitu adalah amal soleh yang kita korbankan dan amal soleh yang kita lakukan. Alat tukarnya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita kalau tidak mengingat dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan ini kalau tidak ingat surga, berat, Bu. Seorang guru kalau tidak ingat surga, berapa banyak dia kecewa sebelum muridnya kecewa. Banyak murid suka kecewa sama gurunya, tanpa dia sadari. Gurunya lebih dulu kecewa kepada dia sebelum dia kecewa. Seorang muta'alim, seorang murid, ya, kalau kemudian dia tidak mengingat tentang surga, dia akan lelah. Karena bisa jadi dia mencari kesempurnaan dan mungkin dia tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Seorang suami kalau tidak ingat surga, tentunya dia akan lupa. Dan seorang istri ketika tidak ingat surga, dia pun juga akan tidak mampu khidmah kepada suaminya. Makanya tidak ada bahasa yang mengalahkan perasaan, kata Imam Ibnu Qayyim. Ini khusus untuk wanita. Tidak ada bahasa yang bisa mengalahkan perasaan kecuali satu. Seorang wanita mengingat surga. Makanya Rasulullah kan langsung memberikan sebuah kabar gembira kepada wanita. Dan langsung to the point, tidak muter-muter. Rasulullah itu ketika berbicara tentang wanita dalam proses mereka berkhidmah kepada suaminya. Ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannah udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Maka dikatakan oleh Rasulullah, perempuan mana saja yang dia salat 5 waktunya, puasa di dalam Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya. Langsung Nabi itu ngomongnya to the point. Maka surga yang berjumlah 8 akan mengatakan kepada dirinya, min udkhulil jannah min ayil bisyiti. Masuklah kamu ke surga. Dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Mengomentari hadis ini, Ibu. Apa yang dikomentari para ulama tentang hadis ini? Wanita itu kuat perasaannya. Di mana kuat perasaannya tanpa disadari bisa menyebabkan banyak kerusakan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuatnya perasaan wanita kecuali satu. Ketika wanita itu kembali mengingat perjalanan dia memiliki anak, perjalanan dia khidmah kepada suaminya, itu kalau bukan karena surga, maka dia tidak akan kuat menjalankan amanah itu dengan baik. Karena dorongan dan tarikan perasaan itu selalu menghantui dan menghadiri setiap harinya dan setiap waktunya. Dan tidak ada yang mampu menggetir, tidak ada yang menjadi obat dari getirnya perasaan, kecuali adalah ingatan wanita itu tentang surga. Itulah surga memberikan kekuatan. Makanya masih ingat saya kepada sebuah kisah nyata.
Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu sedang berkecamuk peperangan. Tentunya sebagai manusia biasa ada rasa ketakutan pada hatinya. Ketika peperangan itu akan berkecamuk, maka beliau datang kepada Nabi. Pertanyaannya sederhana, simple, tidak panjang. Tidak usah taklim dari jam 9:30 sampai 11:30. Tidak usah, terlalu panjang. Maka Umar bin Al-Hammam itu nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ana in kutiltu ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, tempat saya di mana sih kalau saya berperang, lalu saya terbunuh di peperangan ini?" Sembari beliau nunjuk ke arah medan peperangan yang akan menjadi tempat bertemunya dua pasukan besar antara pasukannya Allah dan pasukan orang musyrik. "Kalau saya terbunuh di mana?" Nabi tidak menjawab panjang. "Sini Umar." Allahu Ta'ala. Enggak. Nabi menjawab dengan dua kata. Apa yang dijawab oleh Rasulullah kepada Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu? Fil jannah. Kalau kamu berperang, maka sesungguhnya kedudukanmu di surga. Kalau niatmu karena benar itu langsung dijawab oleh Nabi, fil jannah. Kamu berada di surga. Ketika disebutkan kata surga, kata Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu, ketika disebutkan kata surga, semua ketakutan, rasa khawatir, kegelisahan yang menggelayuti di pikirannya itu langsung hilang seketika. Masya Allah ya. Sedahsyat itu kata surga menjadi mantra bagi orang yang beriman. Kalau sim salabim bisa menjadi kata mantra bagi pesulap, kalau abrakadabra bisa menjadi kata mantra untuk seorang Harry Potter, surga itu kata mantra yang paling mujarab bagi orang yang beriman. Umar Al-Hammam ketika mendengar kata itu disebutkan, kata surga disebutkan langsung oleh lisan Rasulullah SAW, maka langsung beliau maju. Sebelum maju, ada sebuah kisah nyata. Ketika maju, kebiasaan para sahabat itu ibu dulu, karena mereka sederhana dalam hidup. Mereka tuh suka bawa kurma, supaya kalau pas jatahnya mereka lapar, mereka tidak perlu repot-repot. Ditambah lagi memang kondisinya memang serba terbatas pada saat itu. Dia ketika akan maju, dia teringat ada kurma di kantongnya. Maka kemudian diambil itu kurmanya, lalu dia bicara dengan kurmanya. Mungkin ini pembicaraan barokah, karena sampai hadir di dalam hadis dan masuk di dalam rawi. Apa yang dikatakan Umar bin Al-Hammam saat itu? Wa inni la aqulu hadhihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya sempatkan makan kurma ini, maka sesungguhnya kehidupan saya akan terlalu panjang. Dan saya akan terlalu lambat meraih surga yang dijanjikan oleh Nabi. Fa'alqat tamaratin kunna biyadihi. Dia lemparkan kurma yang asalnya di tangannya. Dia lemparkan. Dia berperang, di dalam peperangan itu beliau meninggal dunia. Mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Memberi kekuatan kepada seorang Umar Al-Hammam. Ada kisah lagi seorang wanita yang kehilangan putranya di dalam peperangan. Dia sedih. Datang kepada Nabi. Kalau tidak salah namanya Ummu Bashar. Ummu Bashar ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu tahu kedudukan Bashar bin Harisah di sisi hatiku ya Rasulullah. Tolong ya, anakku sudah meninggal di dalam peperangan ya Rasulullah. Terangkan kondisinya, dia di mana, supaya aku tenang ya Rasulullah. Supaya aku bisa tahu bagaimana kedudukan anakku hari ini." Maka Nabi berkata, "Sesungguhnya anakmu berada di surga." Kata-kata surga yang disebutkan oleh Nabi menjadikan Ummu Bashar bin Harisah ini menjadi tenang. Makanya Ummu Bashar ini punya keunikan ibu. Kalau ada anggota keluarganya yang akan meninggal dunia, maka dia berpesan kepada anggota keluarganya yang akan meninggal lebih dulu daripada beliau. "Nanti kalau kamu ketemu Bashar, sampaikan salam ya dari saya ibunya yang merindukan perjumpaan kembali dengannya." Dan itu merupakan bagian dari sebuah perkara besar ibu, perkara surga. Yang hari ini pembicaraan surga itu kayak pembicaraan fata morgana. Di tengah semua yang kita dapatkan di sosial media, di tengah pembicaraan yang sering kita jumpai di Instagram ataupun YouTube, pembicaraan tentang dunia, tentang rekeningnya berapa, saldonya apa, outfitnya berapa, yang tidak ada habisnya. Dan ini menjadikan kita semakin paham betapa luar biasanya kalau orang beriman memahami kata surga menjadi kata yang paling mujarab dan mantra yang paling mujarab bagi orang yang beriman itu kalau ingatan dia mengingat kembali tentang gemericik air di surga yang dijanjikan oleh Allah pada babak yang kedua. Karena kita punya dua babak. Babak yang pertama hari ini yang kita harus tuntaskan. Babak yang kedua nanti di akhirat. Yang nanti kita akan jumpai dan kita datangi. Dan tidak ada keinginan kita selamat pada babak yang kedua. Kecuali adalah ketika seseorang itu selalu mampu menghadirkan makna surga. Saya tambahi satu kisah lagi. Kisah nyata dari salah satu jamaah saya memberikan testimoni.
Ada jamaah saya, ketika saya ngaji di Simatupang, ada jamaah saya cerita kepada saya ketika beliau tahu saya memiliki seorang ibu yang mendapatkan 2 anak Down syndrome, 2 anak cerebral palsy. Lalu beliau bercerita temannya, orang Bekasi, tapi saya tidak tahu orang Bekasi mana. Ternyata beliau memiliki 4 anak autis, Ibu. 4 anak autis. Secara medis saya tidak tahu bagaimana penjabarannya. Memiliki 4 anak autis. Sampai-sampai karena saking begitu luar biasanya anak autis yang beliau miliki, semoga Allah kuatkan beliau, sampai beliau tidak bisa memajang barang apapun di dalam rumah, kecuali selalu dimasukkan semuanya ke lemari dan digembok. Karena yang dinamakan tembok, kaca sudah menjadi bulan-bulanan target dari 4 anaknya yang autis. Masya Allah. Kalau masuk ke rumahnya, kata beliau kepada saya, Ustadz, kalau masuk ke rumahnya, maka plong Ustadz. Nggak ada barang apapun. Karena tidak mungkin dia menaruh barang, kecuali akan menjadi target dan bulan-bulanan dari 4 anaknya yang super aktif. Masya Allah itu. Lalu beliau berkata, saya pernah nanya sama teman saya itu, apa yang menjadikan kamu kuat? Dititipin anak, bukan 1, bukan pola 2, bukan 3, 4. Mendapatkan anak autis yang kamu dapatkan itu. Maka jawaban yang diberikan pada saat itu oleh teman saya adalah, saya cuma ingat nanti kehidupan berikutnya. Karena kehidupan berikutnya itu adalah sebuah harapan. Hidup itu, kalau tidak ada harapan, tidak ada gunanya kita hidup. Allah itu menumbuhkan harapan. Supaya kita punya negeri impian. Jadi sebelum Hollywood membangun sebuah film ala negeri dongeng, ala negeri impian, ala negeri harapan, orang beriman tuh tidak usah menunggu film Hollywood. Kita punya impian, kita punya harapan, kita punya keinginan. Dan itu pada kehidupan berikutnya. Dan itulah yang menjadikan seseorang akan mampu mengkoreksi apa dalam kehidupannya, apa yang harus dia tuntaskan, amanah apa yang harus dia selesaikan. Karena itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang selalu mampu menghadirkan makna surga pada apa yang dia lakukan pada kewajiban, komitmen, dan konsekuensi hidupnya ketika menjadi hambanya Allah. Sekali lagi ya Ibu, kunci keberhasilan kita dalam kehidupan menghambakan diri kepada Allah, salah satunya adalah mampunya kita menghadirkan negeri impian pada hati kita. Dan itulah yang sebenarnya sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Kita melihat tayangan ini, kita melihat artis ini dengan rumahnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan outfitnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan pestanya semacam ini, bayang surga kita hilang. Lalu akhirnya tergantikan dengan apa yang kita jumpai. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, jangan banyak memandang. Karena banyak memandang itu timbulnya keinginan untuk membandingkan. Kalau sudah mulai timbul keinginan untuk membandingkan, sudah mulai hambar apa yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi min dzalik. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Setelah kita memahami betapa pentingnya surga, dan ibu-ibu sebenarnya juga tidak akan mampu untuk khidmah kepada suaminya kalau tidak mengingat surga. Kecuali suaminya melakukan dosa besar, yang tidak pernah mau berkomitmen untuk meninggalkan dosa besar itu tentunya lain perkara. Sekarang mari kita bahas, apa saja yang kita harus perhatikan di dalam perjalanan kita ketika kita menuju kepada surganya Allah. Karena ternyata surga itu bukan hanya dari apa yang kita dulu dengarkan bahwasanya negeri ini akan memberikan apa yang kita mau. Tapi ada beberapa sisi, ada beberapa penjelasan yang perlu kita ketahui. Apa sih yang sebenarnya kita harus ketahui tentang surga itu? Sisi lain tentang surga. Supaya dengan kita mengilmui surga menjadikan kita semakin paham bagaimana arah kita menuju surga, dan kita tidak boleh melupakan komponen-komponen yang terkait pada keinginan kita untuk mendapatkan surga. Sekali lagi sering saya menyampaikan, surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Berarti kalau ada orang ingin dapat surga tetapi tidak mau bersusah payah mengilmui surga, susah dia akan mendapatkan surga. Karena mengilmui surga itu syarat sahnya untuk mendapatkan surga. Sekali lagi saya ingatkan. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kalaulah kita ingin kerja di Telkomsel, kita harus mengilmui proses masa kita belajar dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus kuliah 4 tahun, baru bisa mendapatkan apa yang kita inginkan pada profesi yang kita harapkan di Telkomsel, di Indosat, dan kerja profit yang kita inginkan. Kita harus mengilmui itu sebelum kita mendapatkan pekerjaan, apalagi surga. Makanya kita harus mengilmui surga. Karena kalau kita salah mengilmui surga, itu akan menyebabkan berantakan kehidupan kita. Sambilkan salah satu contoh, Ibu. Betapa berbahayanya kalau kita tidak mengilmui perjalanan kita menuju kepada surga. Saya sebutkan satu contoh.
Orang, kalau dia ingin mendapatkan surga, jangan pernah sama sekali memutuskan harapan orang lain untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah dan ampunan Allah. Ini salah satu hal yang harus dilakukan para penempuh jalan surga. Ini contoh saja. Jadi kalau kita ingin untuk mendapatkan surga, jangan suka kita memutuskan harapan orang untuk kembali kepada Allah. Ini ada sebuah kisah nyata untuk menggambarkan betapa ini ada korelasi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ada dua orang ibu. Yang satu solih, yang satu tidak solih. Yang satu banyak bermaksiat kepada Allah. Yang satu suka mengingatkan, yang satu ini baik, taat ibu. Dia baik, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu mengingatkan temannya yang selalu bermaksiat dan bermaksiat. Nasihat disampaikan berulang-ulang. Nasihat disampaikan secara terus-menerus kepada orang yang satu ini. Tapi dia tidak kunjung segera bertaubat. Yang solih ini sebenarnya baik, supaya dia segera bertaubat. Ketika orang yang satunya tidak kunjung bertaubat kepada Allah, maka yang satunya langsung berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Apa yang dilakukan? Memutuskan harapan seseorang tentang Allah. Nama Allah dicatut, nama Allah diambil untuk digambarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni. Padahal Allah itu tidak ingin dipinjam namanya, Allah tidak ingin dicatut namanya. Dengan sifat-sifat yang sebenarnya Allah tidak pernah miliki. Karena Allah itu maha pengampun. Sifat ampunan Allah, ghafurnya Allah ketemu dengan sifat ghafarnya Allah, sifat ghafarnya Allah ketemu dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka orang itu berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini dia katakan, lalu ditinggalkan orang tersebut. Lalu singkat ceritanya, orang yang bermaksiat ini akhirnya bertobat. Lalu di ujung kehidupannya dia bertobat dan dia meninggal dunia. Ketika nanti pada waktu hari kiamat dibangkitkan dua-duanya oleh Allah. Dibangkitkan dua-duanya oleh Allah. Perhatikan apa yang Allah sidang dari keduanya. Man dalladhi yata'alla alayya bi'anni la aghfiru li fulanin. Siapa orang yang berani ngomong bahwasanya saya tidak mengampuni fulan, padahal saya ini adalah zat yang maha pengampun. Maka orang tadi berkata, saya ya Allah. Maka Allah marah, murka. Kamu berani mencatut nama aku pada sesuatu yang tidak aku lakukan ketika aku tidak pernah mengatakan aku tidak pernah mengampuni fulan. Faqad ahbattu amalaka. Aku hapuskan amal kebaikan. Masukkanlah dia di dalam neraka. Orang tadi yang bermaksiat ketika bertobat sebelum meninggalnya diterima tobatnya dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang menarik adalah apa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Tapi pelajaran yang kita jumpai dan kita petik pada hadis ini banyak. Salah satunya ibu, mengilmui surga itu penting. Dan salah satu di antara rumpun kita mengilmui surga itu apa? Jangan pernah memberikan vonis kepada manusia bahwasanya manusia itu terputus dari rahmatnya Allah. Selama dia hidup masih ada kemungkinan dia bertobat dan selama itu pula ada kemungkinan dia diberikan tobat oleh Allah. Inilah bahayanya kalau kita tidak mengilmui segala sesuatu tentang masalah surga. Maka inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita sepakat. Surga itu merupakan sebuah harapan, surga itu merupakan mantra paling mujarab bagi kehidupan orang yang beriman, dan kita ingin dengan mengingat surga itu memberikan kekuatan, tetapi kita juga sepakat, surga itu harus diilmui. Jangan sampai pengetahuan kita tentang sosial media, pengetahuan kita tentang psikologi, pengetahuan kita tentang teknik mesin lebih baik daripada pengetahuan kita tentang jalan kita ke surga. Dan itu menjadi musibah. Nah inilah yang menjadikan saya pada kesempatan hari ini. Saya ingin membahas apa perkara-perkara yang sebenarnya sering tidak diketahui oleh para penempuh jalan surga. Karena mungkin referensi ini tidak dibaca. Dan saya ingin menyampaikan poin per poin, sisi lain tentang surga yang kita pelajari dari para ulama, dari buah ilmunya mereka dan goresan mereka, supaya itu bisa memperbaiki dan mengevaluasi apa yang kita harus lakukan di dalam perjalanan kita menuju kepada surga. Nah inilah poin-poin yang kita ingin bahas. Sisi lain tentang masalah surga. Ada banyak poin. Poin yang pertama, kalau kita sudah bicara tentang surga, yang pertama yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya setiap para penempuh jalan surga itu harus paham, Ibu. Potensi rezeki amal yang Allah berikan kepada ibu itu apa? Sebagaimana potensi amal yang Allah bagikan kepada saya itu apa? Termasuk sesuatu yang musibah itu, kalau orang ingin mendapatkan surga, tetapi dia tidak tahu potensi amal yang Allah anugerahkan kepadanya itu apa. Jangan dicatat dulu, kalau dicatat malah tidak paham. Nanti pulang, ini maksudnya apa, Mi? Itu saya juga nggak paham.
Dengerin dulu nanti dicatat. Ibu-ibu tahu tidak? Surga itu berapa pintu? A, 1 pintu. B, 3 pintu. C, 6 pintu. Siapa yang jawab A? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang jawab B? Tidak ada. Siapa yang menjawab C? Siapa yang jawab A? Saya menjawab A, 1 pintu. B, 2 pintu. C, 5 pintu. Gak ada yang jawab. Nah inilah yang membuat kadang-kadang saya akhirnya susah dalam dakwah. Berapa pintu ibu? 8. Bukan A, B, C. 8. Yang menarik adalah, ibu pernah mikir enggak? Kenapa pintu surga itu dijadikan oleh Allah 8? Kenapa tidak dijadikan gerbangnya itu 1 yang gede, yang bagus? Bukankah kita kalau masuk ke Kemang atau masuk komplek perumahan ya, biasanya cuma 1 gerbangnya. Kecuali Kemang Pratama 3. Kalau Kemang Pratama 3 kan memang uniknya. Gerbangnya ada 2. Tapi kemudian biasanya tuh kalau perumahan mewah, terutama townhouse, itu biasanya 1 pintu. Gerbangnya 1. Kenapa surga tidak dijadikan 1 pintu, Ustaz? Kenapa di dalam surga itu pintunya ada 8? Ada pintu apa saja yang Allah berikan di dalam 8 pintu surga itu? Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad. Ada pintu aiman. Pintu aiman itu pintu yang diperuntukkan bagi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang mereka tawakal sama Allah, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah menggunakan pengobatan api, dan tidak pernah bertatoyon merasa sial dengan apa yang mereka jumpai. Itu mendapatkan pintu aiman. Ada pintu sholat, puasa, sedekah, jihad, pintu aiman. Terus kemudian ada pintu apa? Pintu ridho. Orang yang ridho dengan apa yang dia peroleh, salah satunya ahlul musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia ridho. Bedakan ya Bu, ridho dengan cinta itu sama atau beda? Ridho dengan cinta itu sama atau beda? Siapa yang mengatakan beda? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan sama? Yang masih merasa ragu-ragu. Nah, ini efek dari pandemi terlalu lama. Ridho dengan cinta sama atau tidak sama? Tidak sama. Lebih tinggi ridho atau lebih tinggi cinta? Ridho. Ibu cinta nggak sama suami? Tapi ridho nggak dalam segala sesuatunya? Nggak usah ditanya. Saya paling tahu tentang masalah kayak gitu. Dia cinta sama suami tapi belum tentu ridho dalam setiap perkara yang ada pada suaminya. Makanya kemudian pintu yang keenam itu pintu ridho kepada Allah. Cinta dan ridho itu masih kalah dengan ridho. Pintu yang ketujuh apa? Pintu yang ketujuh taubat. Orang yang mereka bertobat kepada Allah dan diterima taubatnya. Yang kedelapan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Pintu yang kedelapan itu pintu memaafkan manusia yang salah dan pintu menahan marah. Itu ada 8. Yang menarik adalah tidak mungkin kan Allah itu tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa ada sebuah penjelasan dan penjabaran. Kenapa Allah jadikan pintu surga itu ada 8? Allah menjadikan pintu surga itu ada 8. Mari kita membedah menurut penjelasan Imam Malik. Imam Malik berkata, Allah jadikan pintu surga itu ada 8. Karena Allah itu membagi potensi amal ibadah setiap manusia itu berbeda-beda sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya Imam Malik berkata, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah itu membagi amal yang kamu kuasai dan mampu kamu lakukan. Itu sebagaimana Allah itu membagi rezeki. Ada orang yang terkadang dimampukan untuk sholat. Tapi terkadang dia tidak dimampukan untuk puasa sunnah. Ada orang teman kita, kok sudah puasa, sudah sholat tuh Masya Allah. Luar biasa. Tapi giliran puasa, lemah dia. Sekalinya ngelihat gelas berembun dikit, batal. Warung Padang di perempatan, warteg di pertigaan. Jaya Bahari, batal. Ada teman kita yang terkadang sholatnya biasa, puasanya yang bagus. Ada teman kita yang terkadang puasanya bagus, kemudian puasanya biasa, tapi ternyata kita menjumpai bagaimana dia sedekahnya luar biasa. Masya Allah teman saya ini kalau sholat tahajud susah. Kalau tidur itu ibarat yang bangunin istri, gempa aja nggak bangun. Untuk puasa paling lemah. Tapi giliran sedekah paling panjang tangannya. Makanya ibu tahu nggak? Ulama itu mengomentari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah khutbah, Bu. Hanya menyebutkan 1 ayat, setelah itu selesai khutbah. Coba, apa nggak favorit itu khutib kayak gitu? 1 ayat, selesai. Para ulama mengatakan bahwasanya sedekahnya Utsman bin Affan itu lebih fasih daripada beliau ketika khutbah. Karena beliau itu sedekahnya luar biasa. Ada orang yang sedekahnya biasa, sholatnya biasa, tapi hatinya bersih ketika memaafkan kaum muslimin. Orang mendolimi dia,
Orang menghujat dia, tidak pernah tabayun kepada apa yang terjadi kepada hidupnya, menilai dia dan menyimpulkan tentang hidupnya dari luar pagar. Tapi dia memaafkan. Ya sudah, saya maafin dia. Saya maafin orang semacam ini. Bisa jadi dia kemudian mendapatkan surga dari apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Dia menahan marah dan memaafkan manusia. Disinilah kita akhirnya mendapati sebuah penjabaran dan penjelasan dari para ulama. Kalau engkau adalah penonton atau engkau adalah penempuh jalan ke surga, maka yang wajib bukan menilai amal orang lain. Ilmu itu dipakai untuk mengevaluasi dirinya dan suudzon sama dirinya. Bukan suudzon sama orang. Kamu tidak pernah diperintahkan untuk menjadi nabi bagi orang lain dengan apa yang dilakukan ibadahnya. Maka ketika kita mengetahui poin yang pertama, kenapa Allah itu membagi surga menjadi pintu 8 dan tidak dijadikan gerbangnya surga itu 1, maka kata para ulama, temukan potensi amalmu itu yang Allah rezekikan kepada dirimu itu apa? Karena termasuk musibah itu apa? Termasuk musibah itu orang yang tidak pernah tahu rezeki amal yang Allah bagikan kepadanya itu apa. Lalu sukanya nilai orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita bertanya sama diri kita, potensi amal saya itu apa? Saya tidak bisa jawab. Kita ini harus menemukan potensi amal kita itu di mana, Ibu. Oh, saya ini lemah di dalam puasa sunnah. Oh, berarti ada sesuatu yang saya harus jaga. Oh, mungkin yang saya jaga adalah saya itu gampang untuk ridho kepada apa yang Allah buat. Dan itu harus dimiliki oleh kita. Dan kita tidak bisa memaksa orang yang kita cintai untuk sempurna dalam setiap perkara, Ibu. Ibu memaksa suaminya, rajin tahajud, puasa saunah tiap hari, sedekahnya harus kenceng, jangan gampang marah, ridho. Ya bisa. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Tapi yang di sana pindah dari sini. Itu yang kemudian kita harus temukan itu. Karena setiap orang itu beda-beda, Ibu. Makanya ketika Ibu melihat ada teman yang kok jarang puasa sunnah, maka iltimasul a'dzar. Apa itu iltimasul a'dzar? Berikan udzur. Orang yang paling layak mendapatkan udzur itu siapa? Satu, gurumu. Yang kedua, temanmu yang solih. Itu kata para ulama salaf. Kasih udzur kepada dirinya mereka. Oh, mungkin dia jarang puasa karena ada satu amal yang tidak saya ketahui. Yang amal itu dia sembunyikan di hadapan Allah. Dan itu kewajiban kita, Ibu. Kita dinabubukkan oleh setan untuk selalu melihat amalan orang lain, mengukur amalan orang lain dengan amalan kita. Maaf ya, jangan suka mengukur sepatunya orang dengan ukuran sepatu kamu. Karena tidak semua orang itu ukuran sepatunya sama. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi ada orang yang semalaman dia tidak tahajud, tapi ketika pagi lebih utama daripada yang tahajud. Kenapa? Karena orang yang tahajud ketika pagi, dia berjalan menuju masjid, pandangannya pandangan ujub kepada dirinya. Saya ingatkan, riya belum tentu ujub. Ujub belum tentu riya, Bu. Ada orang yang selamat dari riya, tapi tidak selamat dari ujub. Wah, saya bisa pakai pakaian syar'i nih. Oh, ustadz saya ustadz yang luar biasa sunnah nih. Wah, kamu mah nggak ada apa-apanya. Itu ujub, walaupun dia tidak riya. Walaupun tidak riya, kamu sembunyikan, tapi kamu kemudian merasa ujub. Ingat, orang yang riya belum tentu ujub. Orang yang ujub juga belum tentu riya. Kalau kamu selamat dari riya, belum tentu kamu selamat dari jurang ujub. Kamu selamat dari jurang ujub, kamu juga belum tentu selamat dari jurang riya. Maka kita, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi ada orang sholat semalam suntuk, pagi harinya dia berjalan dengan ujub. Ada orang yang di pagi harinya dia bangun dalam kondisi dia menyesali tidak sholat malam, beristighfar kepada Allah, lalu dia merasa dirinya buruk dibandingkan orang lain. Bisa jadi yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Ini merupakan salah satu di antara amalan para salaf. Amalan para salaf itu bukan gampang menyesatkan. Bangun majelis taklim, lalu dia katakan majelis taklim yang lainnya nggak ada yang punya ilmu, kecuali majelis taklim saya. Mungkin kamu sunnahnya bisa dapetin 1-2%, tapi ujubnya itu melebihi apa yang kamu peroleh. Makanya disitulah kita akhirnya mengetahui perkara yang penting. Dalam perjalanan kita sebagai penempuh jalan surga itu, temukan potensi amal yang Allah bagikan kepada dirimu itu apa. Mungkin ada di antara ibu-ibu tidak pandai sholat, tidak pandai puasa sunnah, tidak pandai sedekah, tapi pandai taat kepada suami. Bisa jadi itu yang akan menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah ke surga, kan? Wah, teman saya ini, Masya Allah ya. Puasa Muharram lewat. Puasa Syawal lewat. Ya. Puasa Ayyamul Bid lewat. Tanpa kita sadari, bisa jadi dia lewat di puasa sunnah. Tapi dia betul-betul mencari keridhaan suaminya itu sampai berdarah-darah. Ibarat kata,
Tidak perlu disayat-sayat kulitnya. Tapi dia berdarah-darah. Lalu dengan itu Allah membeli kepadanya surga. Kan kita tidak tahu, Ibu. Jadi inilah yang menjadikan kita teringat kepada para ulama terdahulu. Temukan potensi amal kepada dirimu itu apa. Ada ibu-ibu yang, saya tuh kalau taklim, saya kejar itu. Manapun itu, saya kejar itu. Mungkin itulah jalan surga dia. Itu jalan surga dia menuju kepada Allah. Maka dia bela mati-matian. Dan kita tidak perlu ngukur, Bu. Oh dia, taklimnya masih gitu aja, hidupnya masih gini-gini aja. Taklim kemana-mana tapi masih gitu aja. Mungkin dia masih punya kelemahan untuk beramal. Tapi dia punya semangat untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Walaupun sering jatuh pada kesalahan yang sama. Allah membagikan amal sebagaimana Allah membagikan rezeki. Beda-beda, Bu. Mari kita lihat para sahabat. Apakah amalan para sahabat untuk mendapatkan surga sama? Tidak sama. Ada Khalid bin Walid dari jalan jihad. Ada Ibnu Umar dari jalan ketika memiliki ilmu. Ada jalannya Abu Hurairah ketika beliau menghafalkan hadis. Beda-beda. Dan itu kemudian kita tidak boleh biarkan dan tidak boleh kita lalaikan masalah ini. Pertanyaan kita lalu kepada diri kita secara sederhana, apa potensi amal dirimu yang Allah bagikan kepada dirimu? Makanya Allah menyampaikan kepada kita surat Al-An'am 135. Dibuka surat Al-An'am 135. Ya. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Surat Al-An'am 135. Al-An'am 135. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 135. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. I'malu, beramallah, ala makanatikum, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ya kita beramal sesuai dengan apa yang Allah mampukan untuk kita. Ini amil. Dan kemudian aku pun berbuat sebagaimana itu. Fasawfa ta'lamun, maka sesungguhnya kelak kamu akan mengetahui bagaimana yang kita lakukan. Disitulah Rasulullah memberikan sebuah nasihat. I'malu ala makanatikum. Ini yang kita pegang. I'malu ala makanatikum. Ambil amal yang menurut kalian itu yang mampu kalian lakukan itu apa. Dan itu harus kemudian dimengerti. Ada ibu-ibu. Ya jalan saya ke surga ya punya anak yang banyak. Ya inilah jalan saya ke surga. Ya itu yang dipegang. Ada seorang ibu-ibu yang sampai bertahun-tahun dia tidak kunjung mendapatkan anak. Ya jalan ke surga saya itu ridho sama apa yang Allah kasihkan ketika saya menikah dengan cara yang syar'i tetapi tidak kunjung mendapatkan keturunan. Karena itu kan berat, Bu. Seberat-beratnya ibu punya anak, itu masih lebih berat mereka yang selama ini mereka berdoa kepada Allah sajadahnya basah dengan permintaan mereka ingin memiliki keturunan. Tapi setiap orang itu beda-beda. Janganlah majelis taklim yang kita ikuti, kedekatan kita sama Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan yang pernah kita ikuti menjadikan kita mengukur sepatunya orang dengan ukuran kaki kita. Mungkin kamu bagus di dalam sholat tahajud, tapi bagusmu dalam tahajud itu tidak harus sama dengan orang lain. Maka itu yang kita harus miliki. Makanya lihat, bukankah kita pernah mendapati satu hadis yang sudah sering saya ulang-ulang berpuluh-puluh kali. Untuk ngingetin saya juga. Hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Ahmad dari riwayatnya Anas bin Malik. Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika kumpul sama para sahabat gini, Rasulullah tiba-tiba mengatakan, ya fikum rajulun min ahlil jannah. Ini nanti sebentar lagi akan datang penduduk surga. Datang penduduk surga nenteng sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Hari yang berikutnya kembali Nabi mengatakan, ya fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan datang, nenteng sandal dengan tangan kirinya 3 hari berturut-turut. Sampai ada salah satu putra sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti dan berkata kepadanya ingin bermalam di rumahnya selama 3 hari. Ternyata nggak tahajud, Ibu. Paginya juga amalnya biasa, nggak ada sholat duha sampai puluhan rakaat juga tidak. Malamnya juga biasa, hanya mencukupkan yang wajib-wajib dan standar dalam mengamalkan yang sunnah. Tapi ajaibnya Rasulullah menobatkan dirinya sebagai penduduk surga bukan sekali, tapi 3 kali. Sampai Abdullah bin Amr setelah 3 hari tidak mendapatkan jawaban, dia bertanya, apa sih amal yang kamu lakukan sampai Nabi menobatkan dirimu sebagai penduduk surga 3 kali? Apa jawabannya? Saya tidak pernah berprasangka yang buruk dan tidak pernah ingin mendolimi orang dan kehormatannya. Dan kalau mereka dolimin saya hapus, saya maafin mereka.
Nanti urusan mereka dengan Allah. Bisa amin-amin mereka. Tidak mulia di sholat tahajudnya, tidak mulia dalam sedekahnya, tidak mulia di dalam puasanya, Bu. Tapi mulia ketika hatinya selamat dari urusan kaum muslimin. Itu hadis jelasin kepada kita. Surga dijadikan 8 pintu. Dan bisa jadi ibu bergandengan sama temannya ibu. Nanti pisah di depan pintu surga. Temannya ibu dipanggil pintu menahan marah. Ibu dipanggil oleh pintu puasa. Tidak harus sama. Ya. Tidak perlu membahayakan kita apapun. Dari pintu mana kita nanti dipanggil, selama kita nanti tetap menuju di balik pintu itu, yaitu adalah surga. Dan itu yang kita harus temukan pada diri kita. Sekali lagi saya tutup peringatan untuk saya. Termasuk musibah besar. Kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai penempuh jalan ke surga, tapi dia tidak pernah tahu apa rezeki amal yang Allah bagikan kepadanya. Ya. Makanya dulu, sampai sekarang pun, saya merasa mungkin salah satu hal yang paling saya senengin itu ya berdakwah. Istri saya jadi saksi, kadang-kadang kalau saya sedang gak enak badan, ngajar itu sembuh. Habis ngajar, ya sakit lagi. Lemas lagi. Ya karena mungkin merasa itu mungkin rezeki amal yang Allah bagikan kepada saya. Walaupun saya juga tertatih-tatih untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Bukankah kita semuanya diuji dengan apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita? Siapa di antara kita yang tidak diuji oleh Allah? Tapi kita punya Allah dan yang maha pengampun. Tapi pesannya Rasulullah, kuli malu. Pesannya Allah, kul ya qaumi malu ala ma kanatikum. Beramalah sesuai dengan kemampuan yang kalian Allah berikan kepada kalian. Paham nomor 1? Nomor 2, tentunya sebagaimana nomor 1. Sebagaimana nomor 1. Maka ketika kita harus tahu potensi amal kita itu di mana, maka kita juga harus tahu potensi keburukan kita pada dosa itu di mana. Karena setiap dari kita diuji oleh Allah pada keburukan-keburukan yang mungkin kita tidak sadari itu. Ada orang yang terkadang tidak bisa melihat godaan duit. Akhirnya dia ngambil apa saja. Ada orang yang ternyata selamat pada godaan duit, tapi tidak selamat pada godaan perempuan. Ada orang yang selamat pada godaan perempuan, tapi tidak selamat dari godaan lisan dia. Ketika sudah ngomongin orang, tidak bisa dia 10 menit. 1 jam pun terasa kurang. Kalau sudah ngomongin orang, mungkin kalau ditawarin zina, nggak mau dia. Mungkin kalau ditawarin alkohol, ya tampil itu alkohol. Tapi kalau sudah ngomong orang, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong dia panjang lebar tentang orang itu. Di situ para ulama menjelaskan kepada kita, setiap dari kita memiliki potensi kelemahan. Yang mana pada kelemahan itu kita harus waspada. Ada di antara perempuan, ibu-ibu, dia bagus sholatnya, dia bagus puasanya, tapi titik kelemahan dia itu khidmah sama suaminya. Ada tidak? Ada. Dan itu titik kelemahan dia. Kalau sudah ngomongin tentang suami, dia paling lemah. Bahkan dia bisa bicara apa saja tentang suaminya tanpa dia merasa bahwasanya suaminya itu adalah pakaian untuknya. Atau sebaliknya. Ada yang terkadang suami istri dalam masalah suami istri dia siap menggenggam. Tapi dalam masalah lainnya dia tidak mampu untuk menampiknya. Artinya ibu, masing-masing dari kita diuji oleh Allah dengan kelemahan-kelemahan dosa. Dan kita harus mengerti titik lemahnya kita itu di mana. Maaf ya Bu, mari kita lihat atlet. Atlet, contohnya atlet badminton. Sepandai apapun, pemain badminton selalu dia memiliki titik lemah. Mungkin backhand-nya yang lemah. Orang ini bagus, smash-nya bagus, akurasi dia menyemasnya bagus, tapi kelemahannya di backhand. Biasanya strategi dari musuh itu apa? Nanti kalau kamu bertanding ketemu dengan dia, lempari dia dari sudut yang kiri, supaya dia kelemahan dalam backhand-nya. Karena setiap orang itu pasti punya kelemahan. Itu atlet. Seorang Ronaldo, ada nggak kelemahannya? Ada, tetap ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yang tahu adalah para pemain-pemain bola. Disitulah kita mengambil sebuah perenungan. Insight ini memudahkan kita untuk merenung. Bahwasanya kalaulah atlet sepak bola, atlet badminton, sepandai apapun mereka mengasah kemampuan mereka untuk bertanding dan badminton, selalu ada titik lemahnya mereka. Weakness point-nya mereka itu selalu ada. Weakness point-nya mereka itu selalu ada. Maka kalau ini harus dipahami. Kalaulah para pelatih sering menyampaikan kepada setiap para atletnya, kamu ini titik lemahnya di backhand.
Maka latihanlah terus backhand. Ya. Kalau kemudian kamu ini titik lemahnya itu akurasi di dalam tendanganmu kenceng, tapi akurasinya masih kurang maksimal. Maka latihlah akurasi itu supaya tepat. Itu selalu ada. Itu atlet, Bu, pada sesuatu yang sifatnya jelas. Kita menuju kepada surga itu, kita diuji oleh Allah dengan dosa yang beda-beda. Dan kita memiliki titik lemah dosa yang beda-beda. Dan kita selain dituntut untuk mengerti potensi amal apa yang Allah mudahkan untuk kita juga harus ngerti weakness point-nya kita itu di mana. Dan kita harus berusaha, berupaya betul untuk menutupi titik lemahnya kita pada perkara itu. Dan bukan memaklumi. Karena setiap orang itu beda-beda, Bu. Ada laki-laki, dia kalau masalah perempuan, lewat, selamat dia. Kalau masalah alkohol, selamat dia. Kalau masalah hobi, selamat dia. Tapi sekalinya bicara jabatan, udah. Tidak ada yang difikir kecuali bagaimana jabatannya naik. Dan dia rela melakukan apa saja, ninggalin sholat, ninggalin apapun, supaya jabatannya naik. Karena dia mengejar gengsi yang dia dapatkan ketika berada di ujung atasan. Dia lemah di masalah jabatan. Ada teman kita yang terkadang masalah jabatan baik. Masalah jabatan dia tidak tertarik. Masalah alkohol tidak tertarik. Masalah zina tidak tertarik. Tapi masalah perempuan dia menjadi paling lemah. Kita beda-beda. Ada di antara ibu-ibu dalam masalah yang lainnya baik. Tapi masalah dia, tadi yang saya katakan, mungkin sama anaknya dia lemah. Setiap dari kita selalu memiliki titik poin kelemahan. Di mana itu rawan dengan dosa yang bisa menjerumuskan kita. Dan membuat lumpur hidup di dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah. Ini ada kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak curhat sama saya. Beliau memiliki 2 istri. Prosesnya benar. Lalu beliau berkata, istri pertama saya, jangan tanya Ustaz, sholatnya, puasanya, sedekahnya panjang, luar biasa. Saya pun kagum dengan cara dia beribadah. Tapi giliran saya berkata, dan ketika saya menyampaikan sesuatu, saya tidak pernah diberikan respect terhadap apa yang saya sampaikan. Padahal saya melihat dia sujudnya panjang. Puasanya panjang. Ini demi Allah saya tidak ngurangin kisahnya. Sujudnya panjang, puasanya banyak. Tapi yang membuat saya merana itu adalah setiap saya ngomong, saya tidak pernah mendapatkan respect. Dan itu sudah terjadi jauh lama. Ini orang baik, Bu. Orang yang pernah memberikan dana haji ke saya. Dulu ketika saya masih belum dikenal oleh siapapun, beliaulah pernah datang kepada saya ngasih uang. Saya 6.000 US dollar. Namanya tidak pernah mau di blow up. Dulu ketika saya masih kuliah, saya dibelikan motor. Orang baik tuh. Dan selalu tidak mau disebut nama. Orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi Masya Allah, moga-moga saya bisa memberikan doa terbaik untuk beliau. Luar biasa. Nah, beliau memiliki 2 istri. Dan beliau sering menangis, meneteskan air mata kalau sudah bicara istri pertama. Istri saya kan 2. Ibu jangan lihat poligaminya ya. Masalah itu di skip dulu aja. Ini kita masalah fokusnya. Nanti malah pertanyaannya, saya buka pertanyaan, Ibu, kenapa tadi kok nikah 2, Ustaz? Enggak ngerti saya. Kita fokus sama materinya, temanya. Istri saya yang kedua, silakan. Tidak panjang sholatnya, tidak panjang puasanya. Tapi Masya Allah, Ustaz, tidaklah saya berkata kecuali takzimnya yang luar biasa kepada saya. Kalau Ibu menganggap ini mungkin umurnya beda, umurnya hampir sama. Parubaya sudah dilewati 2 wanita ini. Masya Allah ya. Terus beliau bertanya, mana yang akan mulia nanti di hadapan Allah, Ustaz? Ya. Karena saya tidak kenal dua-duanya, istrinya itu ya saya tidak ada beban, saya ngomong sesuai dengan ilmu. Ya kalau melihat karakternya wanita itu, kesolehan wanita cuma 1, Pak. Diukur bagaimana dia di hati suaminya. Dan ketaatannya. Tapi disitulah akhirnya ketika saya habis memberikan jawaban itu, saya mencoba mencari kembali, membuka kitab gitu. Akhirnya saya ketemu. Memang masing-masing dari kita diuji dengan titik lemahnya kita. Ada mungkin titik lemahnya kita dalam masalah kesabaran. Ada titik lemahnya kita kalau sudah berhadapan dengan tetangga. Ada titik lemahnya kita kalau sudah ketemu sesama pengurus masjid. Ya. Ada titik lemahnya kita kalau sudah berhadapan dengan ustadz dan guru. Tidak bisa dia diem kecuali ngomongin. Jadi semua ustadz gak lepas dari pembicaraan dia. Semua dari kita itu diuji dengan titik lemah itu. Dan kita harus tahu titik lemahnya kita itu pada dosanya itu apa. Itu yang kita harus temukan.
Makanya ada seorang laki-laki, dia berkata begini. Beliau itu berkata, kalau sudah urusan perempuan, dia langsung tutup. Dia berkata, karena saya tahu titik lemahnya saya. Dan kita semuanya sama, Ibu. Lah kita, selain poin yang pertama, bagaimana kita harus mengerti sebagai penempuh jalan surga, bagaimana kita harus menemukan potensi amal rezeki yang Allah rezekikan untuk kita. Kita harus ngerti juga titik lemahnya kita itu gimana. Di mana itu? Sama kayak pemain badminton, dia tidak akan pernah menjadi juara. Kalau dia tidak bisa mengerti titik lemahnya dia di mana dan itu dimanfaatkan oleh musuh ketika bertanding dengan dirinya. Apa fungsinya Ustadz? Kalau kita sudah mengerti titik lemahnya kita. Titik lemahnya kita itu menjadikan kita akhirnya bisa menutupi titik lemah itu. Ada mungkin ibu-ibu titik lemahnya itu kalau sama binatang kasar. Mungkin ada. Ketika dia lupa bahwasanya ada seorang perempuan diadab di dalam neraka gara-gara mendolimi kucing. Oh saya titik lemahnya itu kalau sama kucing itu saya tendang-tendang. Saya bantai satu-satu untuk kucing sampai kejar. Mungkin ini contoh aja. Saya ini contoh. Jadi titik lemah orang itu beda-beda. Lah kita kewajibannya sebagai penempuh jalan menuju kepada surga itu apa? Bagaimana kita menemukan titik lemah kita itu. Kalau kita sudah menemukan titik lemah kita, maka kita berikan perhatian kepada titik lemah kita itu. Kita berikan perhatian, Bu. Mintalah kepada Allah. Supaya kita dibantu oleh Allah pada titik lemah kita itu. Semua dari kita diuji oleh titik lemah. Kalau ibu sering mengatakan begini-begini sama suaminya atau suami mengatakan sama istrinya, sama kita juga diuji dengan titik lemah kita. Lah cukuplah menjadi musibah kata para ulama kalau kamu menginginkan surga tapi kamu tidak pernah mengerti titik lemah kamu tidak akan dapat trofi surga. Karena trofi surga itu disematkan, dinobatkan, diberikan trofi surga itu kepada mereka yang mengerti titik lemahnya lalu dia tidak berdamai dengan titik lemah, tidak berdamai. Tetapi berusaha mengobati getirnya titik lemah dia itu dengan pertolongan yang dia minta kepada Allah. Dan dia berusaha untuk mengobatin itu. Titik lemah itu tidak bisa dibiarkan. Karena titik lemah itu kata para ulama kayak borok. Semakin kamu biarkan, semakin dia membesar. Semakin dia membesar. Semakin dia membesar. Dan merusak semua rezeki amal yang Allah sudah potensikan untuk kita. Coba kita lihat perempuan mendolimi kucing. Itu kan sebenarnya kan mungkin itu titik lemahnya dia. Tanpa dia sadari, dia ngambil kucing, dia masukkan ke kamar, dia jebloskan, tidak dikasih makan. Dan dia tidak merasa bersalah. Itu titik lemahnya. Ketika dibiarkan, gara-gara masalah kucing, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Pada saat itu kalah dengan kedoliman yang dia berikan kepada kucing. Lah itu yang menjadi sebuah perhatian untuk kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya berpikir kuat di dalam kita beribadah kepada Allah. Titik lemah kita itu ada di mana? Titik lemah yang kita miliki pada saat kita beribadah kepada Allah itu titik lemahnya mana? Setan itu kalau masuk ke dalam daerah keimanan kita itu dari mananya? Ada yang overthinking, ada yang mungkin suudon, ada yang susah menghapuskan memori, ada yang mungkin dia dolim kepada binatang, ada yang mungkin tidak bisa baik sama tetangga. Itu semuanya titik lemah. Dan jangan dikira tidak ada yang selamat dari jangan dikira ada yang selamat dari titik lemah. Yang selamat cuma Nabi dari titik lemah itu. Makanya Nabi itu sempurna. Sama kucing sempurna, sama binatang sempurna, sama istrinya sempurna, sama sahabatnya sempurna. Karena yang selamat dari titik lemah itu hanya Rasul. Makanya diberikan gelar maksum. Karena maksum. Dan itu yang kita harus paham. Ini yang kedua. Paham nomor 2? Udah paham? Baru ditulis poin-poinnya. Tadi penjelasan 20 menit ditulis buku panjang itu. Atau kemudian ditulis poin pentingnya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang kita harus pahami tentang perjalanan kita ke surga itu apa? Yang ketiga, Ibu, ketika kita menuju kepada surga, maka ketika kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan ketika kita menuju kepada Allah itu menata harapan itu harus ada dan tidak boleh hilang. Walaupun kita sepakat kita pendosa. Kalau saya buatkan dengan kata dan quote yang indah untuk saya, menurut saya ya, kita memang pendosa. Tapi pendosa tidak boleh memiliki harapan kepada Allah tentang surga. Saya ulang kembali, kita memang pendosa. Tapi kita adalah pendosa yang tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah tentang surga. Ibu paham ya, salah satu pembahasan fikih itu adalah ar-roja awsa'u minal khawf. Roja,
Optimis berharap kepada Allah itu lebih luas daripada rasa takut. Ibu tahu nggak? Apa sunnah yang kita lakukan kepada orang ketika sudah mulai tua dan menjelang kematiannya? Kalau orang mau meninggal dunia, sunnahnya apa ibu kita? Kepada orang yang akan meninggal dunia kita ngapain? Talqin. La ilaha illallah. Itu sunnahnya kalau kita akan mengiringi, menemani, membersamai orang yang akan meninggal dunia. Memberikan talqin dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi ibu tahu nggak? Apa sunnahnya? Apa sunnahnya yang kita harus berikan kepada orang ketika sudah melewati usia paruh baya, sudah mulai sakit-sakitan, tapi belum sakaratul maut. Ibu tahu apa? Sunnahnya membangkitkan harapan dia kepada Allah. Jadi kalau ibu nemukan nanti bapaknya, ibunya, atau suaminya sudah tua, sudah mulai sakit, jangan ceritakan tentang neraka yang pedih. Tapi ceritakanlah tentang harapan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah itu menyampaikan salah satu sunnah yang terlupakan itu memberikan harapan manusia kepada manusia ketika sakit, ketika dia harus memiliki harapan kembali kepada Allah. Jadi kalau ibu sakit, misalkan ya, ini kisah ya, saya ketika habis belajar dari kitab At-Tadhkirah, pada saat itu saya sempat mendapati bapak saya jatuh. Insya Allah ya. Saya saat itu jalan pagi-pagi di lapangan situ, di pojok situ. Jalan saya, bapak, sama basam. Insya Allah nggak terduga, ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Saat itu bapak sempat mau ke Aralia, mau turun, qadarullah nggak jadi karena pengen mandi. Oke, akhirnya beliau balik. Ke Bougainville, beliau mandi, saya tunggu di depan. Keluar kamar mandi, masuk. Akhirnya beliau pingsan. Ibu tahu apa yang saya doa sama istri saya saat itu? Saya berdoa, ya Allah, kalau engkau ridho, kasih kesempatan saya berkomunikasi. Tapi kalau engkau lebih ridho lagi, panjangkan umurnya kalau itu lebih baik untuk akhiratnya Bapak. Allah mengabulkan yang pertama. Bapak itu di rumah sakit 21 hari. Dari ICU, keluar ke kamar biasa, masuk ke ICU lagi, keluar lagi, dan masuk ke ICU. Ketika akan masuk ke ICU, yang ketiga kalinya tidak boleh ditemani istri saya saat itu memberikan sebuah penguat, sudah pulang saja. Karena Bapak itu tiap hari selalu nanya Mas Yusuf dan Mbak Risma, kedua kakak saya. Saya istikharah, akhirnya dibawa pulang. Dalam perjalanan ketika Bapak keluar, yang saya lakukan adalah saya teringat pesannya dari Imam Al-Qurtubi. Kalau kamu dapetin orang sakit, sudah semakin berat, yang kamu lakukan adalah timbulkan harapan dia untuk senang kembali pulang kepada Allah dengan apa yang baik tentang Allah dan apa yang telah dia kerjakan. Saya ngomong, Bapak ini orang baik, ya, orang yang menemani kakak saya dengan tulus, mendidik saya dengan baik. Makanya kalau kita tanya, kalau kita punya waktu yang singkat, ngapain sih? Minta maaf dan sebutkan kebaikan. Kenapa disebutkan kebaikannya? Karena dia akhirnya memiliki harapan yang baik tentang tempat yang akan dia tuju. Ibu ketemu anak yang kabur ke Malaysia. Ibu tahu tetangga ibu anaknya kabur ke Malaysia. Di Malaysia ketemu. Kira-kira ibu ngomong apa sama anak itu ketika ketemu di Malaysia? Kita pasti ngomong, ibumu nangis, berdoa tiap waktu, gak doyan makan. Kira-kira anaknya itu akan pulang atau tidak pulang? Pulang. Jangan ibu ngomong salah. Setelah kamu pergi, rezeki keluargamu tambah luar biasa. Ibumu tambah gemuk, bapakmu tambah seneng, gak akan pulang. Sama Bu, ketika orang akan meninggal dunia, jangan sebutkan, kamu ini dosamu ini, maksiatmu, lupa ya kamu dulu maksiat. Saya masih catat nih maksiatmu ini apa aja. Jangan. Akhirnya dia benci kematian karena kematian itu akan mempertemukan dia dengan apa yang telah dilakukan itu. Tapi berikan harapan kepada dia bahwasanya dia kembali akan pulang. Ibu tahu nggak ada kisah nyata? Nabi pernah datangi seorang pemuda. Lalu pemuda itu ditanya, apa yang kamu temukan pada dirimu? Dia sakitnya udah berat, sudah lemas gitu di atas tempat tidurnya. Lalu Nabi kemudian berkata kepadanya, apa yang kamu temukan pada diri? Lalu orang itu berkata, pemuda ini berkata, aku takut dengan dosaku ya Rasulullah. Tapi aku punya harapan besar tentang Robku yang Maha Pengampun ya Rasulullah.
Saya ulang kembali jawabannya, Bu. Aku takut dengan dosaku, ya Rasulullah. Tapi aku punya harapan besar tentang Rabbku, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul, Bu? Pemuda ini diamankan dari apa yang dia takutkan dan diberikan dengan apa yang dia harapkan. Apa yang dia takutkan, dosa-dosanya dan adab, diberikan keamanan oleh Allah. Apa harapan pemuda ini? Dia bertemu dengan Allah yang Maha Pengampun. Allah berikan ampunan itu kepada dia. Menjaga prasangka kita yang baik sama Allah itu penting. Walaupun ini tampaknya sederhana. Ibu tahu nggak, ada sebuah hadis. Dalam sebuah riwayat, ini di buku saya ada di Homeland Australia. Ada sebuah riwayat hadis. Di dalam riwayat hadis itu, ada seorang laki-laki. Dia harusnya itu mendapatkan neraka. Ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka ketika Allah mengatakan masuklah kamu ke neraka, orang itu berkata, ini bukan prasangkaku kepada dirimu. Lalu Allah tanya sama dia, lu prasangkamu kepada saya apa? Lalu orang itu berkata, antakfiroli wa tarhamani ilal jannah. Saya itu berprasangka, ya Allah, bahwasanya engkau itu mengampuni saya. Engkau merahmati saya, ya Allah. Maka Allah berkata kepada orang ini, wafartu laka, warahimtu. Saya maafin kamu, saya rahmati kamu. Masuklah kamu ke dalam surga. Harapan itu yang dia punya kepada Rabbnya. Kita memang pendosa, Bu. Kita memang pelaku kemaksiatan. Kita memang pelaku kedurhakaan. Tapi kita tidak boleh punya. Kita tidak boleh putus harapan tentang Rabb yang kita sembah untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan dari sisinya. Siapa sih dari kita yang nggak pernah berbuat dosa? Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita, inna rahmati taghlibu ghadani. Itu yang dikatakan oleh Allah. Rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Allah itu paling nggak suka kalau namanya dipinjem untuk menghilangkan sifat rahmatnya. Sebagaimana Allah itu nggak suka kalau kita menjadi makhluknya, lupa bahwasanya kebaikan Allah itu jutaan kali lipat daripada kebaikan ibu kepada kita. Allah nggak suka. Makanya kenapa orang yang putus asa di dalam Islam dinilai dengan hukuman dosa besar oleh Allah, padahal cuma putus asa. Kalau zina dinilai dengan dosa besar, maklum, kita paham, ketemunya alat khitan dengan alat khitan. Orang minum alkohol, kita maklum, karena itu memasukkan minuman yang terlaknat. Tapi kenapa putus asa itu dinilai dengan dosa besar? Karena ketika kamu putus asa itu kamu lupa sifat rahmatnya Allah. Dan itu yang Allah benci ketika orang itu melupakan sifat rahmatnya Allah. Sebagaimana kalau kita mau yang kan seorang ibu dilupakan kebaikannya oleh anak. Makanya inilah yang menjadikan kita yang ketiga, perbaiki prasangka kita kepada Allah setiap waktunya. Kita memang pendosa, kita memang pelaku kemaksiatan, kita memang pelakon kedurhakaan. Tapi harapan itu tidak boleh hilang untuk terus ingin mendapatkan rahmatnya Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Terlebih lagi kalau kita usianya sudah 40 tahun, Bu. Yang kita harus perbaiki itu apa? Cara menanamkan sifat rahmat untuk tumbuh pada hati kita untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Kalau kita di bawah usia 40 tahun, ingatlah adab. Supaya kita tidak melakukan dosa. Kalau di bawah 40 tahun, ingat adab, ingat siksa. Supaya kamu tidak berzina, supaya kamu tidak minum alkohol, supaya kita tidak ngambil riba. Itu kalau di bawah 40 tahun. Tapi kalau kamu sudah menyentuh angka 40 tahun, dan para ulama itu mengatakan 40 tahun itu lonceng kematian yang pertama. 50 tahun itu lonceng kematian yang kedua. 60 tahun itu lonceng kematian yang ketiga. Dan kata para ulama salaf, sedikit yang mendengar lonceng yang keempat. Ketika melewati usia 70 tahun. Kalau sudah melewati 40 tahun, diperbaiki harapan kita sama Allah. Suruh anak kita, suami kita nyebutin kebaikan kita supaya kita senang ketika akan balik kepada Zat yang mencintai kita. Lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Saya itu masih ingat ada seorang ustadz sahabat saya. Ketika saya mendapati bapak semakin berat sakitnya, dia nelpon. Cuma mengatakan beberapa kalimat tapi menenangkan saya. Tidak apa-apa ustadz. Kita semuanya akan kembali kepada Zat yang mencintai kita lebih daripada ibu mencintai kita. Masya Allah itu. Kata-kata itu kayak guyuran hujan setelah terik selama 2 tahun itu. Apa Ustaz?
Kalau dia di sisi antum, Bapak, belum tentu antum bisa khidmah 24 jam. Tapi kalau beliau kembali sama Allah, dia kembali kepada zat yang beliau imani sepanjang hidupnya, dan cintanya Allah kepada beliau lebih besar daripada siapapun dari kita. Seorang ibu, berapapun kesalahan sang anak, selalu ibu lebih besar hatinya, lebih besar daripada kesalahan anak. Kalaupun ada seorang anak dihujat oleh seluruh dunia, seorang ibu dan bapak akan tetap berdiri di samping anaknya. Itu baru ibu. Ini seorang Allah yang sempurna. Makanya diperbaiki prasangkanya. Ibu nanti kalau ada temannya sakit gitu, semakin berat, datengin, katakan kepadanya, kamu ini orang yang baik, ikut taklim, dulu pernah bantuin saya, supaya harapan dia itu senang kembali untuk ketemu apa yang telah dia lakukan. Jangan sekali-kali salah menempatkan rasa takut itu berlebihan yang menyebabkan orang itu putus asa dari rahmatnya Allah. Karena hidup itu harus dua komponen yang harus dimiliki. Kalau kehidupan itu mobil, maka sesungguhnya mobil itu tidak akan harmonis dan tidak akan dibeli kalau tidak memiliki rem dan gas. Rem dan gas. Ada saatnya ngerem, ada saatnya ngegas. Kalau mobil cuma punya rem, berapapun harganya tidak ada orang yang mau beli. Gimana bisa jalan kalau cuma rem? Tapi kalaupun ada mobil bagus, bodinya kuat, tapi cuma punya gas, tidak punya rem, tidak ada yang mau beli. Karena dia khawatir akan jatuh kepada kecelakaan. Hidup itu ada khauf, ada roja. Kadang kita takut, kadang kita berharap. Harapan itu lebih luas daripada rasa takutnya manusia kepada Allah. Makanya para ulama dulu mengatakan apa? Ar-roja awsa'u minal khauf. Rojamu itu harus lebih besar kepada Allah daripada ketakutanmu. Tapi harapan roja itu tidak boleh menggampangkan dosa. Tentunya maaf ya Bu, salah satu dosa besar itu apa? Sering memakai sifat ampunan Allah untuk berbuat dosa. Ini ada. Sering memakai sifat ampunan Allah untuk melegitimasi dosa. Ya apa-apa, bil riba, Allah Maha Pengampun. Ya apa-apa zina, Allah Maha Pengampun. Ini Allah paling tidak suka difahami sifatnya dengan cara sebelah mata tanpa ilmu. Kemurkaan Allah kepada orang semacam ini besar. Karena menyalahgunakan sifatnya. Itu yang ketiga. Paham ibu-ibu? Kita menetapkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.